Selamat siang untuk kita semua. Baik, perkenalkan kami adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknik. Di sini kami akan memberikan presentasi mengenai topik masyarakat dan pemberantasan korupsi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5. Untuk anggota yang pertama ada saya selaku moderator yaitu Antonius Vivaldi Praeng dengan NIM 210 60 80 060. Yang kedua ada Yeni Soisa dengan NIM 210 60 80 083. Dan yang terakhir ada Kisan Emiliano Rapetupen dengan NIM 210 60 80 041. Kita langsung ke pembahasan. Untuk topik yang akan kita bahas kali ini itu ada penyebab terjadinya korupsi, yang kedua itu mekanisme pemberantasan korupsi, dan yang terakhir bagaimana peran masyarakat dalam menangani kasus pemberantasan korupsi. Seperti yang kita tahu, korupsi itu merupakan masalah serius di masyarakat Indonesia karena dampaknya yang sangat merugikan dan dapat menghambat kemajuan suatu negara. Korupsi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam pelayanan publik, investasi, dalam sistem kepercayaan, dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dalam keadilan sosial, dan dalam bidang lainnya. Salah satu contoh kita ambil dalam pelayanan publik. Ketika korupsi dapat merugikan masyarakat karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Apa sih yang menjadi penyebab terjadinya korupsi? Yang pertama itu ada ketergantungan kepada uang, yang dimana masyarakat atau manusia seringkali menganggap uang menjadi faktor utama dalam kehidupannya. Orang yang memiliki kekuasaan dan akses ke sumber daya atau keuangan dapat merasa tergoda untuk mengambil uang secara ilegal agar memperkaya diri sendiri ataupun kelompoknya. Nah, penyebab yang kedua itu lemahnya sistem hukum dan pengawasan. Sistem hukum dan pengawasan di Indonesia masih tergolong lemah karena para pelaku korupsi dapat dengan mudah melanggar hukum dan melakukan tindak korupsi tanpa takut akan terkena sanksi atau hukuman yang tegas. Apabila sistem hukum dan pengawasan di negara tersebut menjadi kuat, maka kasus korupsi pun akan menjadi minim terjadi. Yang ketiga, penyebabnya ialah ketidakadilan dan diskriminasi. Hal ini masih sering terjadi di kehidupan kita saat ini, yang dimana jika individu merasa bahwa mereka telah diperlakukan dengan tidak adil atau didiskriminasi dalam sistem yang ada, sehingga mereka merasa terdorong untuk mencari cara agar memperoleh keuntungan secara ilegal untuk dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Untuk topik selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya, Yeni Soisa, untuk melanjutkan presentasinya. Baik, berikutnya adalah mekanisme pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dan pemerintah dan aparat penegakan hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Aparat penegakan hukum dapat memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi, termaksud tindakan penahanan, pengadilan, dan pemindahan. Dua, membuat kebijakan anti korupsi. Pemerintahan dapat membuat kebijakan dan peraturan yang dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi. Yang ketiga, pendidikan dan sosialisasi anti korupsi. Pendidikan dan sosialisasi anti korupsi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
integritas, dan minimalkan tindakan korupsi. Yang keempat, kolaborasi antara lembaga pemerintahan dan masyarakat. Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat, LSM, atau sektor swasta untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Yang kelima, pembentukan lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Pemerintahan dapat membentuk lembaga independen yang khususnya menangani korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atau Ombudsman. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kisan. Baik, saya akan melanjutkan. Lanjut. Saya akan melanjutkan topik yang berikut adalah peran masyarakat. Oke, masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap tindakan korupsi karena mereka dapat melihat secara langsung tindakan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Masyarakat juga dapat membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi yang berguna untuk melakukan penyelidikan dan pengadilan terhadap tindakan korupsi. Masyarakat yang aktif dalam memberantas korupsi dapat memberikan tekanan terhadap pemerintah agar lebih serius dalam mengatasi tindakan korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan masyarakat yang luas karena korupsi tidak hanya terjadi di pemerintah, tetapi juga di sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus berperan aktif dalam memberantas korupsi agar upaya pemberantasan korupsi dapat berhasil. Yang berikutnya itu peran masyarakat dalam membantu pemerintah dalam memberantas korupsi. Yang pertama itu menjaga integritas dan moralitas. Masyarakat dapat menolak tindakan korupsi dan menegakkan prinsip-prinsip kejujuran dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan informasi dan pengawasan. Masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengungkap tindakan korupsi dengan memberikan informasi yang berguna dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum. Yang ketiga itu memberikan dukungan moral dan politik. Dukungan moral berupa nilai-nilai kejujuran dan integritas yang ditumbuhkan dalam masyarakat, sedangkan dukungan politik itu berupa aksi demonstrasi, petisi, dan kampanye publik. Yang keempat, menjalin kerjasama. Masyarakat dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, misalnya dengan membentuk kelompok masyarakat anti korupsi atau MAK, atau kelompok sosial yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, mendorong penerapan good governance. Masyarakat dapat membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan mendorong penerapan good governance, yaitu tata kelola yang baik dan efektif. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Demikian presentasi materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di topik-topik pembahasan selanjutnya.